Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mewakili Stai Hasan Jufri Bawean. Nama saya Sarifatul Aini selaku pembicara 1 dan ini rekan saya Ahmad Al-Kausar Ikhlasul Amal selaku pembicara kedua dan ini Juliana Susanti selaku pembicara ketiga. Baiklah, saya akan memulai selaku pembicara ke-1. Reuh remisi koruptor. Pemberian remisi merupakan hak bagi semua narapidana. Namun tentunya dalam memberikan remisi harus melihat jenis tindak pidananya. Apakah dikualifikasikan sebagai tindak pidana luar biasa, extraordinary crime, atau tindak pidana biasa, umum. Dengan demikian, tidak boleh disamaratakan. Namun nyatanya, MA menyatakan adanya diskriminasi dalam pemberian syarat remisi, sehingga MA menyamaratakan. Padahal tingkat kejahatan tiap tindak pidana itu jelas berbeda. Salah satu tindak pidana luar biasa adalah tindak pidana korupsi, di mana dalam memberikan remisi terkait kasus korupsi, malah membuat kasus korupsi semakin merajalela. Karena apa? Dengan pemberian remisi yang berlebihan sehingga melebihi dari hukuman yang diberikan. Pemberian remisi terkait kasus korupsi malah menjadikan kasus korupsi semakin merajalela. Karena apa? Karena dalam memberikan remisi sangatlah berlebihan. Contoh kasus korupsi yang menjerat Tommy Soeharto, dia divonis selama 10 tahun dan telah mendapat remisi selama 3,4 tahun. Yang mana 10 tahun menjadi 6,6 tahun. Inilah yang menjadikan tindak pidana korupsi semakin luas di negeri ini dan merata di berbagai daerah. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012, otomatis remisi semakin diperketat karena ada syarat untuk mendapatkan remisi. Selain syaratnya ganti rugi dan bayar denda, mereka harus membantu para penegak hukum untuk mengungkap para pelaku tindak pidana korupsi, yang mana istilahnya dia menjadi justice collaborator. Dengan banyaknya yang menjadi justice collaborator, maka akan mempermudah untuk mengungkap kasus korupsi. Contoh salah satu koruptor yang menjadi justice collaborator yaitu Muhammad Nazaruddin, di mana dia telah mengungkap sejumlah pelaku tindak pidana korupsi, yang salah satunya adalah EKTP, yang mana dengan kasus tersebut diketahui kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Bayangkan jika tidak segera terungkap, maka dapat diperkirakan kerugian negara akan berkali-kali lipat. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 sangat berperan penting dalam memberantas kasus korupsi. Namun sayangnya, sekarang MA malah mencabut peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tersebut, pasal 34A dan pasal 43A. Sehingga otomatis justice collaborator sudah tidak berlaku lagi. Kita bayangkan, jika berlakunya justice collaborator itu saja masih sulit mengungkap kasus korupsi, apalagi jika tidak berlakunya. Jika memang alasan MA mencabut peraturan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan pasal 5 huruf B dan akan mengganti sebagai solusi dari tidak diberlakukannya justice collaborator tersebut, seharusnya pengganti sebagai solusi tersebut sudah ada sebelum dicabutnya peraturan tersebut, bukan malah mencabut peraturan tersebut terlebih dahulu baru ada, sedangkan belum ada pengganti untuk solusi tidak diberlakukannya tersebut. Ini malah membuka peluang bagi kejahatan-kejahatan di luar sana untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ini malah akan menjadi semakin mempersulit dalam memberantas kasus korupsi. Kalau menarik dari sejarah,
awal mula adanya remisi ini yaitu pada saat Kekaisaran Romawi kuno. Pada saat itu remisi hanyalah hadiah dari raja untuk rakyat yang melakukan tindak pidana. Lalu beberapa kerajaan di Eropa mengambil sistem ini lalu diterapkan di negaranya masing-masing. Sejarah remisi di Indonesia sendiri itu diatur pada Kepres nomor 156 tahun 1950. Dalam Kepres itu hanya mengatur satu hari remisi, yaitu pada tanggal 17 Agustus pada hari kemerdekaan. Saya ingin membuat sebuah analogi. Pada zaman Yunani, tepatnya di kota Athena, dulu ada sebuah cerita tentang ranjang kematian, di mana pada saat itu seorang raja meminta rakyatnya setiap malam untuk tidur di ranjangnya. Ketika rakyat itu kakinya lebih pendek dari ukuran ranjang, maka akan ditarik hingga menyamai ukuran ranjang itu. Begitu juga ketika kaki dari rakyat itu lebih panjang, maka akan dipotong. Hal ini hampir sama dengan kejadian dalam pemberian remisi koruptor ini. Ketika semua disamaratakan antara tindak pidana luar biasa dengan tindak pidana umum, maka rasanya akan tidak adil. Dalam dua kasus itu kita dapat menarik kesimpulan. Di kasus pertama, rakyat pasti akan kehilangan nyawa. Di dalam kasus remisi ini, rakyat akan kehilangan keadilan. Lalu mengenai perkataan MA tentang over kapasitas lapas, saya kira kurang tepat, karena pada dasarnya, pada faktanya, over kapasitas lapas disebabkan oleh para narapidana narkotika, yaitu yang paling banyak adalah para pengguna narkotika. Itu yang seharusnya direhabilitasi, bukan malah memberikan remisi kepada koruptor yang jelas-jelas merugikan dan menyengsarakan rakyat. Memang pemberian remisi sangat membantu untuk mengurangi kapasitas lapas. Tetapi kita harus benar-benar melihat kasus apa yang membuat over kapasitas pada lapas itu sendiri. Saya berharap kedepannya kepada para hakim untuk lebih berani memakai pasal 10 KUHP, yaitu tentang mencabut beberapa hak untuk narapidana. Intinya untuk mencabut hak remisi pada koruptor yang benar-benar merugikan negara dan masyarakat, tidak hanya mencabut hak politiknya saja. Walaupun pemberian remisi adalah hak narapidana, seharusnya para penegak hukum mampu melihat dan menilai berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Kasus koruptor tentu sangat berbeda dengan kasus pencurian maling ayam, maling beras, dan lain-lain. Jika MA bermaksud menyamaratakan semua tindak pidana, para maling kelas teri tentu akan merasa sangat dirugikan jika pidana yang dijatuhkan atas mereka itu harus setara dengan para koruptor. Melihat contoh dari kasus yang dipaparkan pemateri ke-1, Jaksa Pinangki yang hukumannya 10 tahun mendapat kortingan 60% menjadi vonis 4 tahun dan mendapat remisi 1 bulan. Joko Chandra yang hukumannya 4 tahun 6 bulan jadi divonis 3 tahun 6 bulan dan mendapat remisi 2 bulan. Seharusnya aparat penegak hukum tidak memberikan kelonggaran yang akan bisa mengendorkan hukuman. Seharusnya pemerintah jangan memberikan kekendoran hukuman yang akan menjadi akibat kelonggaran.
karena para koruptor itu tidak pantas mendapat kelonggaran, apalagi terhadap dicabutnya beberapa pasal dalam PP 99 tahun 2012. Itu menyatakan sepertinya para penegak hukum atau negara itu terkesan kurang semangat dalam pemberantasan korupsi. Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan terus berulang, tapi hebatnya mereka para koruptor bisa melobi sana-sini pejabat yang sedang berkuasa untuk meringankan hukumannya, bahkan untuk mencabut semua tuntutan yang ada padanya. Lalu, apakah hukum tumpul terhadap para elit? Jika melihat pemaparan dari pembicara kedua, pemberian remisi itu tidak tergolong kepada HAM. Jadi, pada dasarnya pemberian remisi itu adalah merupakan sebuah hadiah. Sudah tepat jika ada ketentuan yang mengatur tentang prosedur dan syarat secara ketat yang tertuang di dalam PP 99 tahun 2012. Apalagi overkapasitas lapas itu disebabkan banyaknya kasus napi narkotika, bukan kasus koruptor. Seharusnya aparat penegak hukum dan pemerintah itu memikirkan bagaimana cara untuk memperketat aturan dan hukuman untuk para koruptor, sehingga mereka mendapatkan efek jera, bukan kemudahan dalam pengurangan hukuman. Selanjutnya, justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempercepat proses pengungkapan dan pengungkapan kasus korupsi. Hal ini dapat dipahami karena kasus korupsi itu merupakan tindak pidana yang terencana dan tersusun secara sistematis. Kita membutuhkan salah satu dari pelaku korupsi tersebut untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. Tentu, justice kolaborator bukan satu-satunya faktor penentu pintu masuk untuk mengungkap jaringan pelaku korupsi, tapi keberadaannya itu sangat signifikan dalam mempercepat proses pengungkapan dan penanganan kasus korupsi. Terakhir, dengan dicabutnya beberapa pasal dalam PP 99 tahun 2012 yang mengatur syarat ketat prosedur pemberian remisi, langit jagat pemberantasan korupsi di negeri ini semakin kelabu. Upaya pemberantasan korupsi mundur satu langkah dan diperlukan upaya lebih keras lagi untuk kembali ke titik terakhir dari langkah itu. Sekian pendapat kontra dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.